Kembali di kabar pemilu, pemirsa, berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum KPU bahwa pemilu 2024 bakal didominasi oleh pemilih muda atau di bawah usia 40 tahun. Lalu bagaimana sosok capres dan cawapres yang menjadi pilihan anak muda atau generasi milenial? Berikut laporan reporter Maria Asegaf dan juru kamera Teddy Suhendi untuk Anda. Pemirsa, KPU RI menyebutkan bahwa dalam pemilu 2024 nanti akan didominasi oleh pemilih muda. Datanya pun juga cukup mengejutkan, lebih besar daripada pemilu 2019 kemarin, yaitu total akan ada 53,55% pemilih muda dalam pemilu 2024 nanti. Tentu usia sekitar 18 hingga 40 tahun data KPU akan berperan besar untuk bisa menentukan arah masa depan Indonesia kita paling tidak hingga 2029 nanti. Pertanyaannya saat ini, apakah kemudian pemilih muda kita sudah memiliki bekal politik untuk bisa memilih pemimpin yang baik untuk tanah air, dan juga apakah mereka sudah melek politik belum ya? Nah, coba kita akan cari tahu. Kalau begitu kita akan coba tanya-tanya singkat dengan sejumlah pemilih muda. Halo Kak, dengan Kak siapa? Rafli. Kak, mau tanya nih, sosok pemimpin yang bagus untuk Indonesia menurut Kak Rafli seperti apa? Kalau buat saya masih, menurut saya ini Pak ya, yang tegas, terus ngomongnya juga nggak playa-playa gitu, lantang. Kalau misalkan setiap ada dia pidato atau ada acara apapun gitu ya. Terus juga sesuai sih sama janji-janjinya, soalnya kan biasanya yang sebelum-sebelumnya ada beberapa yang nggak terrealisasikan ya, ini ya janjinya. Terus udah sih paling itu aja. Kalau tampilan fisik harus ganteng, harus keren, penting nggak buat kamu? Yang penting kelihatan berwibawa sih bentar. Supaya biar kelihatan tuh kayak ada auranya gitu, nggak ada auranya gitu sih. Terus kalau gaya kampanye yang disukain anak muda tuh yang kayak gimana sih? Gaya kampanye ya, paling sosmed sih. Kalau menurut saya kalau kaos-kaos gitu mah nggak kepake ya tuh buat apa? Nggak ada efeknya? Iya. Itu aja sih. Kalau satu lagi nih, kalau anak muda itu biasanya itu yang paling ditunggu janji politiknya tuh apa? Janji politiknya paling biasanya anak muda tuh termasuk yang ini sekolah berarti ya. Paling dibanyakin aja sih lapangan pekerjaannya. Jadi kan ngebantu masyarakat Indonesia juga ya berarti ya. Udah sih paling itu aja. Yang paling berpengaruh buat ini anak muda juga kan. Ada tuh beberapa nama calon presiden yang udah diperbincangkan saat ini begitu ya. Dan sebagian besar dari mereka juga sudah mulai melek media sosial nih. Pada main sosmed semuanya, kampanye di media sosial gitu ya. Menurut kamu itu ngaruh nggak sih? Atau justru pencitraan banget nih para calon ini? Tapi ada beberapa sebagian orang emang bilang pencitraan sih ya. Cuman ada beberapa orang juga yang masuk gitu. Kalau kamu? Kalau saya sih ya pencitraan sih. Cuman ya ini sih dilihat juga bagus atau enggak si capresnya ini. Thank you. Ya. Coba kita tanya yang lain lagi. Kalau kampanye di media sosial atau mungkin menunjukkan berbagai aspirasi, respon akan keadaan sekitar melalui media sosial itu pencitraan atau enggak gitu ya. Halo, dengan Kak siapa? Alif. Kak Alif, sosok pemimpin bangsa yang baik untuk memimpin Indonesia menurut Kak Alif seperti apa? Yang bisa mendengar aspirasi masyarakatnya sih Kak. Yang seperti apa tuh? Yang bisa dengar keluh kesah masyarakatnya, gak cuman janji-janjinya doang yang bisa diucapkan. Kalau gaya kampanye di media sosial menurut kamu ngefek gak sih buat anak muda? Menurut saya ngefek banget, apalagi kita sebagai generasi muda kebanyakan scroll media ya. Jadi kalau misalnya lewat Instagram, TikTok atau media sosial yang lain kan jadi kita lebih tahu gitu informasinya. Soalnya pemuda zaman sekarang jarang banget kan yang baca koran. Kalau spanduk pun paling cuma dilihat selewat doang, kan lebih sering kita di handphone gitu-gitu Kak. Pemilu 2024 Februari nyoblos nggak? Nyoblos, jangan golput. Thank you. Nah, itu tadi beberapa aspirasi dari para pemilih muda, termasuk saya juga sebenarnya. Jadi disampaikan tadi sebenarnya memang kampanye di media sosial ini cukup ngena buat para pemilih muda begitu ya, karena langsung direct dirasakan oleh masyarakat, oleh para pemilih muda, dan juga sosok tampilan
tampan atau tidaknya pemimpin kita tidak begitu berpengaruh. Yang penting adalah kerja dan hasil nyata untuk masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita lihat ini mungkin bisa dijadikan salah satu cara strategi oleh para calon presiden dan juga wakil presiden di pemilu 2024 untuk bisa mengajak anak muda, mengarahkan anak muda untuk bisa lebih melek politik dan juga lebih cerdas dalam memilih. Jadi yang dibutuhkan oleh para pemilih muda lebih dari setengah pemilih di 2024 nanti adalah mereka yang kerja, bijaksana, dan juga berwibawa. Bagaimana dengan Anda? Dari Jakarta, Maria Asgaf, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan.